Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait dengan pola persaingan untuk P2 P3 P3K Guru 2023, skema perhitungan nilai tes kompetensi P2 P3, penentu lulus ASN P3K 2023, nilai CAT tambah afirmasi, perankingan nilai tertinggi. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru teman-teman ya. Seperti itu kira-kira, mantap jiwa ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi ya, skema perhitungan nilai tes kompetensi P2 P3 penentu lulus ASN P3K 2023. Langsung saja kita to the point ke informasinya. Bapak Ibu sekalian, tentunya teman-teman harus memahami ya rekan-rekan guru terkait dengan mekanisme seleksi menggunakan CAT. Bapak Ibu perlu perhatikan ya, bahwa nantinya untuk seleksi menggunakan CAT itu ada beberapa seleksinya, yaitu seleksi kompetensi teknis SJT, manajerial, sosiokultural, ditambah wawancara teman-teman. Nah, ketika Bapak Ibu lulus, maka individu itu ditempatkan di tempat tugas masing-masing teman-teman ya, sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Itu untuk P2, P3, P4. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui, untuk P2 dan P3 teman-teman ya, ketika P2 P3 memiliki sertifikat pendidik, maka P2 dan P3 tersebut itu aman untuk seleksi kompetensi teknis. Jadi hanya fokus di manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, bobot tertinggi kan apa ya teman-teman? Bobot tertinggi itu kan nilai kompetensi teknis SJT-nya ya untuk P2 dan P3. Jadi kalau misalkan P2 dan P3 itu mendapatkan nilai 100% teman-teman ya, gara-gara ada sertifikat pendidik untuk kompetensi teknis, maka penentu kelulusan bagi P2 dan P3 itu sangat besar teman-teman ya. Jadi tinggal bagaimana akumulasi nilai terbaik ya di kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara untuk bisa mendapatkan nilai tertinggi. Nah, salah satu penentu P2 dan P3 itu mendapatkan nilai tertinggi itu apabila nilai kompetensi teknis SJT-nya itu tinggi teman-teman, atau bahkan 100% alias dianggap benar semua. Itu perhitungannya seperti itu kira-kira teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini teman-teman ya. Sebentar kita balik lagi di sini. Nah, teman-teman perlu perhatikan ya. Di sini teman-teman perhatikan, ini intinya ada di Kepmenpan RB nomor 649 teman-teman ya, tahun 2023, tepatnya di diktum ke-18 ya, bahwa instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT BKN. Itu untuk bobot nilai daripada tes kompetensi teknis tambahan itu sekitar 30% teman-teman ya. 30% dari nilai seleksi kompetensi teknis ya. Nah, jadi ketika misalkan teman-teman mendapatkan nilai maksimal di kompetensi teknis tambahan, kalau misalkan instansinya mengadakan, karena tidak ada paksaan ya, bisa diadakan bisa tidak. Kalau misalkan tidak diadakan, maka sepenuhnya nilai kompetensi teknis P2 dan P3 itu diambil dari nilai tes catnya secara umum. Tapi kalau misalkan daerahnya atau instansinya itu melakukan seleksi kompetensi teknis tambahan dan Bapak Ibu benar semua misalkan, maka teman-teman itu akan mendapatkan 30% dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan ya. Jadi kalau misalkan tingkat kebenaran daripada kompetensi teknis teman-teman itu dari 100% itu hanya 60 nantinya teman-teman, maka nantinya itu 60 ini bakal menjadi 30, menjadi 90% teman-teman ya. Nah, kenapa bisa menjadi 90%? Karena anggaplah misalkan P2 P3 itu ada serdiknya.
ya. Sorry ya, tidak ada serdiknya, tapi mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan ya yang diadakan oleh instansi, tapi itu tergantung dari instansinya apa mau mengadakan atau tidak. Kemudian si guru ini mendapatkan 30% ya, artinya nilai terbaik untuk kompetensi teknis tambahan ya. Ini contoh saja ya. Sedangkan pada tes CET BKN itu hanya mendapatkan nilai sekitar tingkat nilainya itu sekitar 60% lah teman-teman ya. Nah 60 nanti ini akan dijumlahkan dengan 30 menjadi 90% nilai terbaik untuk P2 dan P3. Tapi kalau misalkan ya ada P2 dan P3 itu punya serdik linier dengan formasi jabatan dilamar, maka otomatis nanti P2 dan P3 ini akan mendapat 100% nilai kompetensi teknis. Ini sangat berpotensi teman-teman ya menjadi peraih nilai tertinggi untuk menjadi ASN P3K Guru tahun 2023. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, kita lihat di diktum ke-25. Jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi dan wawancara teman-teman adalah 145 butir ya. Yang mana seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 butir soal. Nah, kemudian seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 butir soal. Seleksi kompetensi sosial kultural itu 20 butir soal. Nah, kemudian wawancara itu 10 butir soal. Nah, jadi logika seperti itu. Jadi kalau misalkan ya teman-teman punya serdik ya, P2 P3 punya serdik, maka teman-teman langsung mendapatkan nilai 90 ya, mendapatkan nilai tertinggi lah ya, nilai sempurna 100% teman-teman ya. Sedangkan skor secara keseluruhan itu mulai dari kompetensi teknis manajemen sosiokultural plus wawancara itu 145. Nah teman-teman anggaplah sudah mengunci nilai penuh di seleksi kompetensi teknis. Nah jadi tinggal seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, wawancara, teman-teman minimal mendapatkan nilai bagus lah teman-teman ya, untuk bisa memastikan potensi teman-teman yang punya serdik ya itu menjadi peringkat nilai tertinggi P3K Guru 2023. Begitu juga yang mendapatkan afirmasi yang lainnya teman-teman ya, karena mudah-mudahan formasi ini lebih banyak lagi ya diketimbang tahun lalu. Seperti itu ya. Jadi jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi itu ada 145. Ini kami tidak mengada-ngada teman-teman ya, karena berdasarkan Kepmenpan RB nomor 649. Seperti itu kira-kira. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, kemudian salah satu keistimewaan lagi yang bakal meloloskan guru honorer ya, yang mana untuk pembobotan nilai teman-teman ya. Untuk pembobotan nilai untuk materi soal kompetensi dan wawancara, ini kita lihat poin A teman-teman ya. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan khusus ya, ini termasuk P2 dan P3 ya. Bobot jawaban benar paling rendah itu 1 dan nilai paling tinggi itu 5. Nah inilah yang menjadi kabar baik bagi hal seperti guru honorer P2 dan P3 ya. Kenapa menjadi kabar baik bagi guru pelamar P2 dan P3 teman-teman? Karena nantinya apa ya teman-teman, tidak diberlakukan istilah benar salah. Jadi semua opsi jawaban yang teman-teman pilih itu pasti mendapatkan bobot nilai, meskipun hanya mendapatkan bobot nilai 1, tapi minimal adalah teman-teman ya. Seperti itu kira-kira ya. Oke, jadi logikanya seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini. Teman-teman perlu memahami juga ya secara mendetail ya terkait dengan untuk materi soal kompetensi manajerial, bobot jawaban paling rendah itu 1 dan paling tinggi 4 dan tidak terjawab bernilai 0. Jadi ini sama untuk kompetensi manajerial P2, P3 dan pelamar umum. Jadi yang paling diutamakan dulu ya, seperti itulah teman-teman ya. Oke, kemudian D untuk materi soal seleksi kompetensi sosiokultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 ya, dan nilai paling tinggi itu pasti 4 teman-teman ya. Oke, mantap jiwa ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, di sini kita langsung ke diktum ke-27 teman-teman ya. Yang mana diktum ke-27 nilai kumulatif teman-teman paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670. Saya ulangi 670 dengan rincian teman-teman ya.
450 kompetensi teknis, 180 seleksi manajer sosiokultural, wawancara 40 ya. Kemudian apalagi nih teman-teman ya, wawancara ya, 40 untuk wawancara. Nah, teman-teman perhatikan, misalkan teman-teman punya serdik ya, P2 dan P3 maksudnya ya, punya serdik, maka teman-teman akan langsung mendapatkan 450 poin ya. 450 poin dari nilai kumulatif 670. Kemudian anggaplah teman-teman mendapatkan 150 untuk manajer sosiokultural, kemudian untuk wawancara itu teman-teman mendapatkan 40 juga ya. Maka otomatis teman-teman akan menjadi salah satu guru honorer yang mendapatkan nilai tertinggi. Kenapa? Karena 450 untuk seleksi kompetensi teknis itu langsung diberikan kepada guru honorer yang punya sertifikat pendidik ataupun guru PNS yang punya sertifikat pendidik. Seperti itu kira-kira ya, bobot nilai itu untuk guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik teman-teman ya, karena itu mendapatkan afirmasi. Oke. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman, yang terakhir di sini teman-teman perlu perhatikan, ini kita langsung ke diktum ke-31. Ini menjadi salah satu angin segar lagi ya untuk P2 dan P3 ya. Bahwa untuk P2 dan P3 nantinya itu tidak diberlakukan lagi yang namanya apa ya teman-teman ya? Ya, piring di atas meja lah teman-teman ya. Jadi itu direpikan ya, itu seperti itu kira-kira ya. Jadi pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lolos seleksi jika berperingkat terbaik. Berarti tidak berdasarkan passing grade ya, tidak berdasarkan passing grade teman-teman. Ini yang menjadi keunggulan ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.